Hari ini, warga desa geger mayat Romlah, gadis 19 tahun yang baru dikubur kemarin tiba-tiba hilang dari makamnya. Sebenarnya, kejadian serupa sudah beberapa kali terjadi dalam 3 bulan terakhir. 2 mayat sebelumnya juga lenyap secara misterius. Romlah meninggal karena sakit, menurut kabar warga, akibat virus corona yang merenggutnya begitu cepat. Ia adalah gadis perawan yang dikenal baik dan juga pendiam. Tadi malam, makam Romlah dijaga ketat oleh Toyo dan seorang warga lainnya. Mereka juga ditemani Tohar, sang penjaga makam baru yang baru setengah tahun pulang dari perantauan. Malam itu, Tohar tampak memberikan kopi kepada kedua rekannya. Tapi, seusai menenggak kopi dari Tohar, tiba-tiba Toyo dan rekannya merasa ngantuk yang luar biasa. Dalam hitungan menit, 2 penjaga makam itu pun tertidur di atas tanah kuburan. Sementara itu, tampak dari kejauhan, seorang pria berjubah hitam dan bermasker muncul di antara nisan. Dia tampak menyeret peti mati dengan langkah ringan meski malam gelap gulita. Pria itu bergerak tanpa suara, seolah langkahnya tak meninggalkan jejak. Cahaya rembulan memantul di permukaan masker yang menutupi wajahnya. Dan tak seorang pun tahu apa sebenarnya yang telah diperbuat oleh laki-laki tersebut. Keesokan harinya, warga yang bangun pagi menemukan sesuatu yang mengerikan. Makam Romlah kosong, peti matinya lenyap dan tanah yang baru digali tampak rapi. Toyo dan rekannya yang masih setengah linglung karena kantuk segera menjadi sasaran kemarahan warga. Mereka dituding tidur saat tugas menjaga makam. Tohar yang berada di sisi lain makam hanya menunduk dan diam. Ada kegelisahan aneh di matanya. Seusai kejadian itu, desa kini dikepung rasa takut. Orang-orang mulai menutup pintu rumah lebih awal dan anak-anak dilarang bermain di sekitar pemakaman. Konon dari bisik-bisik tetangga, mereka meyakini bahwa ada salah satu warga yang sedang mempraktikkan ilmu hitam. Sementara itu, di balik bayangan pepohonan, sosok berjubah hitam yang menyeret peti mati itu masih bergerak di antara nisan, membawa rahasia yang kelak akan terungkap. Misteri siapa yang mengambil mayat Romlah dan apa motifnya. Sejak misteri raibnya jenazah Romlah, kampung itu berubah mencekam. Malam-malam terasa lebih panjang, jalanan desa pun sepi. Warga meyakini ada seseorang di kampung mereka yang sedang mempraktikkan ilmu hitam. Hingga akhirnya pada suatu sore, Jamal, seorang pemuda desa, baru saja pulang dari ngarit. Kakinya berlumur lumpur, baunya dipenuhi beban rumput segar yang baru dipotong dari pinggir sawah. Hari itu, ia mencari rumput hingga ke ujung kampung. Saat melewati pematangan yang sunyi, hidungnya tiba-tiba mencium bau busuk menusuk yang bercampur dengan tanah basah. Penasaran, Jamal menghentikan langkahnya dan mencoba mencari sumber bau itu. Semakin ia dekati, semakin menyengat hingga membuat perutnya mual. Tak lama, langkahnya membawa ke sebuah pondok reot di tepi kebun bambu. Pondok itu adalah kediaman Tohar, sang penjaga makam yang dikenal pendiam dan jarang bergaul. Tohar memang tinggal seorang diri. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal dan sejak kembali dari perantauan, ia lebih banyak mengurung diri di pondok itu. Jarang sekali bertegur sapa dengan warga. Dengan hati-hati, Jamal berjalan mengedap. Tangannya menyingkirkan bilah bambu, matanya mencari celah untuk mengintip. Akhirnya, ia menemukan lubang kecil di dinding kayu yang lapuk. Saat menempelkan mata ke lubang itu, Jamal merasa dadanya dihantam ketakutan. Di dalam pondok, ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di sana, dia melihat Tohar sedang berbuat sesuatu yang tidak senonoh kepada seorang wanita yang sedang terbaring kaku di atas bali tua. Jamal hampir berteriak, namun ia menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Yang membuat darahnya membeku adalah kenyataan bahwa wanita itu bukanlah orang lain melainkan jenazah Romlah. Tanpa pikir panjang, Jamal berlari terbirit-birit menuju desa. Napasnya memburu saat ia melapor kepada ketua RT. Tak butuh waktu lama, warga pun berbondong-bondong mendatangi pondok Tohar. Saat Tohar ditangkap, semua rahasia pun terbongkar. Ia mengaku dia menganut ilmu hitam yang ia dapat saat merantau. 2 mayat yang hilang sebelumnya pun ternyata adalah korban perbuatannya. Warga marah dan menyerahkan dia ke polisi. Sejak kejadian itu,
Akhirnya jasad Romlah yang sudah ternoda oleh Tohar pun dimakamkan dengan layak, dan kampung kecil itu pun kembali diselimuti horor. Bukan karena Tohar, melainkan suara tangisan yang datang dari makam Romlah.